Selamat malam, sobat-sobat budaya semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya. Pada malam ini, ya, saya mencoba untuk mengulik sedikit tentang ajaran atau ilmu yang lebih banyak di Indonesia kan itu ilmu menggulung waktu. Ya, jadi pada ajaran Sastro Jendro itu ada ilmu menggulung waktu. Kalau dulu itu disebut sepi angin atau sepia angin. Lah, cuman memang di medsos kita mengenalnya itu ada katanya ajaran Syekh Subakir, ya. Jadi saya sedikit agak ragu karena sepi angin itu sebetulnya ada asal mulanya, ada basicnya, dan ada metodenya yang betul-betul diajarkan di Sastra Jendra waktu Sastra Jendra itu waktu tingkat penutupan atau tingkat puput puser ya. Tingkat puput puser itu ada yang namanya ilmu yang disembunyikan tapi semuanya laku tentang itu ya. Jadi ilmu menggulung waktu itu secara gaib itu bisa menyingkat waktu ya. Ketika kita menempuh jarak yang jauh, misalnya kita dari Jakarta ke Pelabuhan Ratu misalnya, biasanya ditempuh 5 jam, dengan membaca mantra dan patrapnya pengeterapannya, ilmu itu ya kita bisa hanya mencapai 2 atau 3 jam sudah sampai. Ya. Bahkan ceritanya nih orang-orang dulu itu wadah kiai yang langsung bisa sampai Mekah misalnya. Itu memang sebetulnya ilmunya ada, ya. Tetapi saya tidak begitu tahu apakah benar orang bisa langsung sampai di Mekah. Kemudian juga kita pernah dengar ya misalnya ada sesepuh yang kondangan di Jakarta jam 10, ternyata di Semarang juga ada kondangan, dia juga hadir sekitar jam-jam itu juga. Kemudian di Solo juga ada kondangan ya, dia juga hadir. Jadi saksi mata ini akhirnya berkumpul dan bilang, kok lucu ya, waktunya sama tapi kok hadir gitu. Sebetulnya waktunya tidak sama, waktunya beda kira-kira mungkin 50 menit ya, 30 sampai 50 menit dia datang ke sono, datang ke sono, datang ke sono gitu. Dengan kecepatan yang tadi memakai ilmu menggulung waktu atau sepi angin. Ya, itu antara lain begitu. Nah, kemudian ya konsep ilmu menggulung waktu ini dalam ajaran sastra Jendro terdengar sangat mirip dengan teori-teori dalam fisika modern juga. Dalam psikologi juga ada, ya, ilmu kognitif juga ada, ya. Jadi kita coba nanti saya mencoba untuk mengkaitkan dengan teori-teori Barat, misalnya katakanlah teori relativitasnya Einstein ya, Albert Einstein ya. Einstein bilang waktu itu tidak mutlak, tetapi sesuatu yang relatif terhadap kecepatan itu juga akan berpengaruh terhadap gravitasi. Jadi kemungkinan dengan kecepatan otomatis gravitasinya juga meringan, ya, tidak terlalu berat 100%. Kemudian dalam mekanika kuantum misalnya ya, ada teori tentang wormhole ya, atau yang mana dalam ruang dan waktu itu bisa memungkinkan terjadinya perjalanan yang lebih cepat dari yang normal. Ya. Itu ilmu menggulung waktu seolah merupakan manipulasi ruang dan waktu. Seperti manipulasi. Tetapi sebetulnya di dalam sastra Jendra itu memang kita memanfaatkan angin. Ya, memanfaatkan angin makanya disebut sepi angin. Ya. Dan itu ternyata kalau dikaitkan dengan teori relativitasnya Einstein itu tepat, ya, tepat. Kemudian dalam psikologi kognitif misalnya persepsi tentang waktu bagi seseorang itu bisa berubah juga.
tergantung keadaan mentalnya, ya. Saat seseorang berada dalam kondisi fokus yang tinggi atau disebut flow state, ya, mereka akan merasa lebih singkat, ya. Tapi ini sifatnya perasaan. Sementara dalam ilmu menggulung waktu ini kenyataan. Misalnya jam segini sampai jam segini. Jadi bukan perasaan, ya. Dalam ajaran mistik seperti ajaran Sastro Jendro ini, kemudian seperti juga pada Tantra, pada Taoisme, ya, ada praktek samadhi yang diklaim bisa mempengaruhi relativitas, bisa mempengaruhi realitas, sorry, bukan relativitas, bisa mempengaruhi realitas. Hal itu termasuk pada persepsi tentang ruang dan waktu. Nah, kemudian juga ada dalam prinsip tenaga dalam, beberapa orang percaya bahwa manipulasi energi bisa mempercepat perjalanan atau bisa juga mengurangi rasa lelah seseorang dalam perjalanan yang jauh. Saya kira saya mencoba menyiapkan materi, memang agak rumit ya, karena berkaitan dengan pengetahuan Barat. Ya, ini gambar yang pertama ya. Ya, ini saya gambarkan orang yang menghayati udara, menghayati angin. Nah, ilmu menggulung waktu yang di banyak media sosial tadi saya sudah sebut, disebut sepi angin. Katanya yang bikin adalah Syekh Subakir. Ya. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan itu, namun yang namanya kejawen sastra jendra itu juga ada yang disebut sepi angin. Jadi bukan sepia atau apa-apa, sepi angin, betul-betul angin yang sepi maksudnya. Nah, cara mendapatkan ilmu di ajaran sastra jendro ini, seseorang itu harus diinisiasi dulu, ya, harus diinisiasi dulu. Artinya self actualization, ya, jadi diwedang, diwedar dulu untuk dapat mengeksploitasi keadaan saat angin tidak mengalir atau berhenti. Jadi memanfaatkan angin yang sedang berhenti. Maka pada kejawen disebut sepi angin tadi, ya. Jadi tidak ada bau wali, bau Syekh Subakir, bau bahasa-bahasa Arab, tidak ada sebetulnya, ya. Ya. Jadi biasanya wedaran atau inisiasi itu dimulainya jam 12 malam, 24 ya. Kemudian pada saat ada suara ayam jago berkokok, itu perkiraan jam 2 jam setengah 3, itu murid yang diinisiasi tadi dilepas di jalanan, di alam terbuka yang tidak boleh ada bangunan. Artinya naungan langsung dengan langit malam, ya. Murid harus berjalan, tidak boleh nekuk kaki. Kalau dia lelah, itu boleh bersandar di pohon. Nah, murid itu sambil berjalan itu harus berkonsentrasi. Tujuanku kemana? Nah, ini konsentrasinya di situ. Nah, nah, pada saat angin itu berhenti, ya, sebetulnya kalau kita tahu bahwa ada jam-jam tertentu yang leluhur kita sudah ngerti, ya, itu angin itu berhenti atau angin itu akan berpindah haluan. Misalnya dari utara ke selatan, tiba-tiba berhenti beberapa detik, pindah dari utara, dari selatan ke utara. Nah, saat itulah yang disebut sepi angin. Nah, dengan mantra dan konsentrasi tadi, kita bisa melewati sepi angin tadi, ya. Jadi bisa langsung menuju ke tempat yang dikonsentrasikan, ya. Nah, ini karena mungkin ya ini ada beberapa eh, pendapat yaitu bahwa ini merupakan fenomena mistik atau fenomena ilmiah juga, ya. Kemungkinan kan dur
kesadarannya atau altered state ya, kurang tidur dalam keadaan yang kurang sadar, kurang full kesadarannya. Jadi pengaruh kondisi transisi antara sadar dan tidak sadar ini cenderung akan mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Nah, ini juga dipelajari dalam neuroscience ya, kemudian dalam psikologi kognitif juga dipelajari. Nah, kemudian mantra ya, mantra itu ternyata juga merupakan fungsinya mengarahkan suatu fokus pikiran. Jadi meditasi mantra itu merupakan tradisi Hindu-Buddha, itu bisa mengubah satu kesan terhadap waktu ya, persepsi waktu. Kalau kita tinjau dari kaitannya dengan elemen alam atau angin yang berhenti tadi yang saya ceritakan tadi, fenomena meteorologi misalnya ya. Dalam dalam beberapa kondisi atmosfer tertentu seperti sebelum fajar atau dalam zona tekanan rendah ya, angin memang bisa berhenti sejenak. Yaitu tadi kalau saya bilang angin sedang berpindah arah, berhenti sejenak. Ini bisa dianggap sebagai momen sakral yang menandai transisi energi. Nah, sastra Jendra kalau akan memasuki keilmiahan itu akan bisa diteliti dengan benar. Semua hal yang gaib itu menjadi ilmiah jika setelah diteliti. Jadi semua itu dari gaib dulu. Lampu menyala itu gaib dulu. Kemudian muncul materialisasi, muncul metode, muncul hipotesa dan sebagainya sehingga menjadi ilmiah. Ini pun juga sama. Kemudian simbolisme angin dan nafas ya. Dalam tradisi mistik Jawa dan tantra, angin atau prana atau chi ya, itu dianggap energi yang tetap dalam kehidupan. Ya, jika angin berhenti itu bisa melambangkan keadaan di mana ada ruang hampa. Nah, maka energi bisa dikendalikan dan diarahkan oleh kekuatan pikir, ya, konsentrasi. Yaitu tujuan tadi. Misalnya kita waktu dilepas, bertujuan saya akan bertujuan ke Grogol. Nah, itu harus kuat. Ya, gitu. Nah, kemudian jika ditinjau secara energi dan quantum consciousness, kesadaran kuantum, ya, jadi ada yang namanya teori quantum man teori ya, itu jika kesadaran manusia bisa mempengaruhi realitas seperti dalam kesadaran kuantum atau quantum consciousness ini yang dikembangkan oleh Roger Penrose dan Stuart Hemsworth ya, maka mungkin ada aspek, ini saya masih berkata mungkin, ada aspek melipat ruang dan waktu melalui fokus pikiran. Jadi kekuatan pikiran ini memang eh, hebat sekali ya. Kita tidak bisa melalaikan masalah kekuatan pikiran. Ya. Kemudian angan dan astral projection. Ya. Dalam banyak ajaran mistik seperti dalam Shamanic Journey ya, atau Ngerogo Sukmo kalau dalam kejawen ya. Ngerogo Sukmo itu kalau dalam ilmiah disebut astral projection. Angan-angan bisa berjalan ya. Jadi seseorang bisa berjalan dengan angan-angannya untuk mencapai tempat tujuan yang tepat, cepat ya. Bisa jadi praktek ilmu menggulung waktu ini adalah kelanjutan dari konsep-konsep seperti ini. Ya. Lalu, nah ini, apakah ada tanda-tanda fisik tertentu yang dialami oleh orang yang berhasil melakukan ilmu menggulung waktu? Ya. Apakah tubuh terasa ringan? Apakah perasaan jadi melayang? Ya, atau mungkin perubahan suhu tubuh? Ya, bisa terjadi itu. Nah, ini dipertanyakan. Nah, tetapi ternyata yang kita alamin, saya pernah ambil ya ilmu ini, ternyata yang dirasakan cuma terkejut.
kita tuh terkejut ketika tiba-tiba di depan kita itu udah sesuai angan-angan kita. Kita konsentrasi, saya mau ke Monas. Kita jalan, terus jalan aja. Ya. Nah, nanti kita ceritain tentang patrapnya. Jalan, tiba-tiba tuh, kok ini sudah Monas? Gitu. Nah, jadi tiba-tiba tubuh sudah berpindah tujuan. Ini contoh ya, ini contoh. Jadi apa yang dirasakan adalah mengejutkan saja. Tidak ada rasa ringan, tidak ada rasa terbang, tidak. Ya. Mari kita coba membahas angin. Berhentinya angin sebelum perpindahan arah angin ini bisa menjadi kunci penting dalam meneliti ajaran ini, ilmu menggulung waktu ini. Ya, dalam memahami mekanismenya. Jika fenomena ilmu menggulung waktu selalu berkaitan dengan keadaan angin yang berhenti, maka ada beberapa kemungkinan. Jadi ada analisis ya yang menyatakan berhentinya angin itu apa toh? Nah, ini yaitu adanya hubungan dengan energi dan medan elektromagnetik. Ya. Angin sebagai indikator medan energi dalam beberapa tradisi mistik, perubahan energi lingkungan sering ditandai dengan perubahan angin, suhu, atau tekanan udara. Maka ilmu menggulung waktu atau katakanlah sepi angin itu melibatkan energi tertentu. Karena angin berhenti adalah menunjukkan adanya perubahan dalam medan energi dan gravitasi. Medan energinya kuat, gravitasinya melemah. Ya, jadi enteng. Ya. Nah, beberapa fenomena yang aneh ya, seperti pengalaman paranormal, sering dikaitkan dengan gangguan medan elektromagnetik. Mereka merasa begitu. Bisa jadi ada fenomena yang menyebabkan stabilisasi energi di sekitar orang yang melakukan perjalanan gaib ini. Ya, jadi yang kedua itu ada hubungan dengan keheningan alam dan ruang waktu. Ya. Jadi ini kita mencoba mengambil dari salah satu penelitian dari psikologi psikologi ini si Jung ya transpersonal ya. Jadi ada fenomena eye of the storm ya. Diibaratkan dalam badai yang besar ya, ada titik di tengah yang disebut eye of the storm. Jadi semua dikelilingin oleh badai, turbulensi ya, tetapi ada tengah itu, pusatnya itu tidak terjadi apa-apa. Jadi bisa jadi seseorang dalam kondisi menggulung waktu tadi, ilmu menggulung waktu tadi, dia masuk dalam suasana semacam ruang diam. Jadi ada ruang diam yang tercipta, ya, memungkinkan perpindahan dengan cepat, terutama jika mantra atau praktek tertentu dapat menciptakan zona netral dalam ruang dan waktu. Maka waktu tempuh perjalanan itu bisa berkurang drastis. Kemudian juga kalau kita teliti, ada hubungan dengan mistis, yaitu nafas dan energi kehidupan. Angin atau prana dalam tradisi kejawen dan Hindu selalu dikaitkan dengan nafas kehidupan, prana, C. Ya. Jika angin berhenti, itu bisa berarti energi di sekitarnya itu telah masuk dalam keadaan hampa, ya, yang memungkinkan terjadi transisi ke kondisi lain. Ya. Dalam ajaran kejawen ada konsep suwung, ya, ada hampa total, kehampaan total, yang memungkinkan orang masuk ke dalam keadaan di luar batas ruang dan waktu yang seperti biasa. Jika perpindahannya terjadi
saat kondisi ini maka mungkin ada hubungan antara energi suwung dan juga fenomena teleportasi. Teleportasi itu langsung pindah ya. Teleportasi. Ya, itu. Nah, jadi inisiasi untuk menempuh ilmu menggulung waktu sebetulnya adalah memanfaatkan sepinya angin, angin yang berhenti. Nah, ketika angin berhenti, tubuh kita selalu ikut, seolah-olah ikut lenyap dan mengikuti apa yang kita konsentrasikan. Misalnya, tujuan saya seolah-olah ya memindahkan badan raga kita ke suatu tempat gitu. Itu akan terjadi. Ya. Nah, dalam tradisi mistik dan esoteri, ya, ilmu menggulung waktu bisa dikaitkan dengan kondisi semedi yang dalam, di mana kesadaran melampaui batas ruang dan waktu. Jika dikaitkan dengan fenomena berhentinya angin, ini bisa diinterpretasikan sebagai momen ketika energi eksternal atau di luar raga kita itu jadi nol. Ya. Jadi memungkinkan peralihan kesadaran yang tajam, kita lepas dari gravitasi tadi. Saya mencoba membuka sedikit ya tentang bagaimana sih inisiasinya, bagaimana sih wedarannya ya. Jadi metode yang dijalankan adalah guru meminta kita menggenggam tangan seperti bayi, ya, menggenggam tangan, melangkah ke depan dengan mata tertuju ke tanah berjarak sekitar 7 langkah. Kalau di meter ya diukur meter itu sekitar 3 meter. Ya. Terus mata harus ada di pandangan itu sambil berkonsentrasi ya sambil memandang ke titik tadi 7 meter tadi 7 langkah tadi atau 3 meter, tangan genggam, kaki tidak boleh nekuk, jalan terus ya gitu, pandangan ke depan terus sambil konsentrasi. Aku mau ke Monas misalnya, ya. Nah, pada saat angin mengalami berhenti atau sepi, maka konsentrasi itu akan tercipta. Metode ini memiliki elemen yang sangat menarik dalam kaitannya dengan konsentrasi, energi tubuh, dan interaksi dengan lingkungan. Ya. Saya akan mencoba menganalisa dari 3 aspek, yaitu dari 2 aspek, yaitu neuroscience dan juga fenomenologi spiritual. Ya. Nah, dari neuroscience ya misalnya, metode ini melibatkan gerakan tubuh yang sederhana, menggenggam, berjalan ke depan, yang tentunya bisa menciptakan ritme repetitif yang mendukung kita masuk ke dalam satu perubahan kesadaran atau katakanlah trans ya. Trans yang tidak 100% ya katakanlah ya. Nah, dengan fokus mata berjarak 7 langkah atau 3 meter, secara psikologis membatasi pandangan hanya ke satu titik. Ya, dapat mengurangi stimulasi visual yang sifatnya eksternal. Kemudian justru akan menjadi meningkatkan konsentrasi. Nah, jarak 3 meter adalah ruang yang cukup dekat untuk jarak 3 meter ya, 7 langkah tadi, itu cukup dekat untuk mempertahankan kontrol dan juga cukup jauh untuk memberi efek tarikan ke depan. Jadi sangat apa ya tepat ya 7 langkah itu. Saya nggak tahu apakah 7 langkah ini karena hitungannya Jawa dengan 7, angka 7 dan sebagainya, tetapi 7 langkah ini ternyata tepat ukurannya. Ya. Nah, kemudian kondisi tanpa angin atau zero wind state ya, saat angin berhenti, tidak ada stimulasi fisik dari udara
yang membuat tubuh terisolasi secara sensorik. Dalam keadaan ini otak lebih mudah masuk ke dalam kondisi hipnosis. Ya. Jadi kita mengalami semacam altered state of consciousness (ASC), ya, di mana batas antara pikiran dan realitas menjadi kabur. Jadi pikiran kita dengan kenyataan itu kabur. Nah, jika kita masuk ke analisis spiritual ya, atau fenomenologi meditatif, ya, dalam banyak tradisi spiritual, keadaan tanpa angin sering dianggap sebagai momen keselarasan kosmis. Ya, dalam Zen dan Taoisme, keheningan angin melambangkan kesadaran yang mencapai ketiadaan. Justru kesadaran yang mencapai ketiadaan, di mana batas antara diri dan alam semesta itu tidak ada lagi. Tidak ada batas. Kita dan alam semesta tidak ada batas. Jadi yang bergerak adalah konsentrasi pikiran kita. Dalam kejawen atau mistisisme Jawa, konsep hening cipta menekankan bahwa dalam keheningan total, pikiran menjadi lebih selaras dengan kehendak semesta. Kemudian juga dalam yoga dan samadhi, keadaan pratyahara, penarikan dari dunia luar, sering dicapai dalam keheningan total itu, di mana pikiran bisa bergerak bebas tanpa batasan fisik. Jadi metode ini berhasil menciptakan kondisi di mana niat menjadi lebih kuat, maka bisa dikategorikan sebagai teknik penggulung realitas, ya, yang memanfaatkan sinkronisasi antara tubuh, pikiran, dan lingkungan, alam lah ya, dengan alam. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, murid dilepas sama guru itu di jalanan sambil genggam itu sekitar jam 2, ayam berkokok. Sekitar jam 2, jam setengah 3. Ya. Nah, kenapa jam segitu? Karena ajaran leluhur kita itu dia tuh sudah tahu, leluhur kita itu meneliti dengan baik, ya, bahwa sepinya angin atau angin berhenti itu sekitar jam 3 sampai setengah 4. Ya. Jadi saat kita dilepas berjalan, itu kita sebetulnya disuruh ini, sebetulnya tidak dijelaskan itu sebetulnya untuk mengalami sepi angin. Ya. Maka tubuh akan melesat ketika sepi angin terjadi. Ya. Dan muncul di tempat sesuatu yang kita tuju sesuai konsentrasi kita. Ya. Setelah terlaksana, inisiasi ini cukup sekali. Selanjutnya kapanpun kita bisa melakukan. Karena kita sudah pernah dikondisikan seperti itu. Inilah suatu kegaiban. Ya. Jadi orang sudah terisi, ya, sudah diinisiasi, itu otomatis sudah ada. Dan dia bisa melakukan tidak mesti malam. Ya. Nah, itu sebetulnya karena conditioning. Ya. Jadi kita sudah dikondisikan, diisi, kita pernah mengalami inisiasi tadi, sehingga kita bisa melakukan kapanpun. Ya. Nah, fenomena angin jam 3 ini, ya, ketika inisiasi dilakukan pada jam tertentu itu, sang guru itu memang sudah ada pakemnya. Ya. Jadi sesepuh kita, ya, leluhur kita itu mempelajari hingga menjadi ilmu, ya, ilmu menggulung menggulung waktu ini itu karena dia membaca alam. Para ahli dari barat tidak pernah ketemu kapan angin berhenti. Ya. Leluhur kita tahu dan dia mengamati apa yang diamati, yaitu tanaman pisang yang merekah kembangnya itu selalu saat sepi angin.
ya. Makanya saya gambarkan pisang yang merekah, ya. Itu suara gemeletak mengejutkan. Saya pernah, ya, karena di Pak D saya itu ada pisang ada 5, semuanya dalam keadaan sedang mulai berkembang. Ya. Saya tungguin, hari pertama tidak ada yang meletak, hari kedua tidak ada yang meletak, sampai akhirnya hari ke-7 saya mengalami terkejut. Dan itu saya rasakan betul. Saat itu tidak ada angin. Artinya mungkin jadi tadi perpindahan angin dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, celah tengahnya itu adalah sepi angin sekian detik, ya. Mungkin setengah menit kali, kira-kira begitu. Nah, itu saya juga buktikan dan saya pernah ngebiar. Ngebiar hanya nungguin pohon pisang yang berkembang. Maka dalam bahasa Jawa, dalam sastra Jendro disebut meleteke kembang gedang. Jadi kalau Anda semua ingin meditasi di saat sepi, tidak ada apa-apa, angin tidak bergerak, itu bisa ditandai dari meleteking kembang gedang. Nah, itu ternyata merekahnya itu sekitar jam 3. Itu yang saya rasakan saat saya melakukan penelitian benar-benar, ya. Jadi mungkin itu merupakan satu kunci sepi angin atau kunci ilmu menggulung waktu dari ajaran leluhur kita, yaitu sastra Jendra Ayuningrat Pangruating Diyu. Jadi fenomena meleteking kembang gedang ini saat angin berhenti sekitar jam 3-an adalah observasi yang sangat menarik dan patut dipuji bagaimana leluhur kita betul-betul sanggup membaca alam. Kalau di barat kan, oh ini karena suhunya berpindah, oh ini, tapi tidak ketemu. Kapan itu? Ternyata leluhur kita melihatnya dari tanaman. Pohon pisang melekek, itu pasti sepi angin. Angin berhenti. Nah, itulah yang dipakai untuk inisiasi tadi, untuk ngedar atau wedaran ilmu itu, ya. Nah, jadi ada sebuah pengalaman juga, ini sulit dianalisis, banyak kejadian yang tak terduga. Misalnya, saya harus sampai kantor jam 9, berangkat dari rumah jam 7 pagi. Ternyata terjebak situasi macet total. Prediksi dari driver yang melihat Google Waze itu diperkirakan mungkin akan sampai 3 jam lagi karena jalurnya merah semua. Ya. Namun ketika mantra saya baca sambil melakukan gerakan sederhana karena di mobil, ya, untuk membangkitkan ilmu itu, ya, ternyata kemudian saya tertidur. Ya, ternyata sebentar kemudian sudah sampai dan tepat jam 9 kurang sedikit. Jadi disinilah gaib memegang peran. Ini ini pernah saya lakukan beberapa kali, ya, dan terbukti, ya. Misalnya kita sedang ke luar kota, misalnya ada yang harus dikejar untuk balik itu. Dengan cara ini itu ternyata tepat, tidak berkurang. Mungkin kiai-kiai atau ahli-ahli yang sesepuh-sesepuh yang ampuh mungkin hanya seperti kecepatan cahaya, mungkin, ya. Tapi kalau saya mengalami itu tidak seperti kecepatan cahaya, tetapi tiba-tiba ada, selesai. Nah, waktunya tepat. Fenomena ini memang sulit dianalisis secara rasional karena faktor gaib, faktor kesadaran, dan juga manipulasi realitas yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh sains konvensional. Ya. Namun ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk memahami pola dari kejadian ini, yaitu dalam bahasa Jawa ada konsep ngilmu laku.
yaitu kawruh laku. Dengan kawruh laku ini memungkinkan seseorang mengakses dimensi waktu yang berbeda melalui konsentrasi batin dan mantra. Ya. Nah, kemudian ini saya coba menjelaskan. Saya ingin memberikan sedikit tentang mantra, ya. Tetapi saya tidak berani menyebutkan seluruhnya karena belum pernah wadaran atau belum menjalani inisiasi. Jadi ada yang saya tutup, tidak saya eh, gamblangkan. Ya. Jadi mantranya itu niat ingsun marang rogoku. Sudah ingsun, bukan niatku. Kalau ku itu berarti aku masih dalam jasad, masih dalam raga. Kalau ingsun itu aku yang sudah keilahian. Nah itu mesti berubah ya. Pada Sastro Jendro Wejangan Angin atau tingkat 3, ya, tingkat 3, itu kita sudah memakai ingsun, ya, karena kita sudah keilahian. Akunya itu bukan aku, ya, tapi keilahian. Nah, niat ingsun marang rogoku jumeneng dadi ratuning bayu. Nunggal cipta ing tengah kiblat. Ya, jadi konsentrasi. Mungkin maksudnya begitu. Saya nggak tahu mantra sih ya. Lebur rasaning suksmo ngawujudake moyo manjing nyoto. Hal-hal yang maya itu ternyata kasunyatan. Ya. Saking karso lan panguasaning bla 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 saking karso lan panguasaning Gusti. Itu selalu disebut karena sastro jendro itu monoteisme. Sastro jendro itu menguasai mempercayai kuasa Tuhan, ya. Jadi selalu saking karso lan panguasaning Gusti. Nah, pengeterapan dari mantra ini ya itu kan dengan pernapasan dan gerak tangan bayi tadi yang saya bilang menggenggam tadi. Jadi itu memberi makna yang dalam karena melibatkan koneksi primal antara manusia, Bopo Akoso, dan Ibu Bumi. Struktur pengeterapan atau patrapnya ya dari posisi awal ya kesadaran lahir kembali yaitu berdiri tegak, kaki selebar bahu, mata terpejam sebentar, menarik napas perlahan melalui hidung, rasakan udara masuk sebagai perana kehidupan. Setelah itu baru membaca mantranya. Sabda ningsun marang ragaku jumeneng ratuning angin. Itu disebut dadat, kemudian baru mulai kita tarik napas panjang, berjalan seperti yang saya ceritakan tadi, memandang, mata sudah melek lagi, memandang 7 langkah atau sekitar 3 meter ke depan terus ya. Jadi gerakan menjejak ibu angkat atau menjejakkan ibu bumi itu juga merupakan satu implementasi dari ucapan tadi. Lungguh ing tengahing kiblat. Jadi kita seolah-olah ada di tengah kiblat. Jadi ketika kita maju berjalan itu tetap utara, selatan, timur, barat itu tetap mengikuti kita. Ya. Kemudian turunkan tangan perlahan-lahan, jemari mengarah ke tanah, rasakan keseimbangan. Nah, di situ ketika kita mengalami satu sepi angin, terjadilah kita sudah melejit, melejit. Tiba-tiba apa yang kita konsentrasikan, misalnya kita konsentrasi, saya sampai di Monas, itu tahu-tahu sudah ada di Monas. Ya. Tetapi kalau konsentrasi kita masih lemah, kadang-kadang juga enggak. Ternyata baru sampai Banteng. Lapangan Banteng. Jadi belum sampai Monas ternyata. Itu bisa terjadi, melenceng. Ada beberapa orang yang mencoba juga. Saya ini mencoba ingin ke Matraman, pulang ke rumah misalnya. Gitu, tapi ternyata ketika masuk sepi angin, melesatnya itu tidak sampai Matraman tetapi hanya sampai Jatinegara, misalnya begitu.
Jadi itu konsentrasi yang belum bagus. Nah, jadi makna simbolis dari patrap tadi ya itu juga merupakan eh, apa yang mesti kita mengerti ya, gerakan bayi meraih langit atau menggenggam energi itu meraih bopo akoso ya tempat asal kesadaran ilahi kita ya. Kemudian gerakan kaki melangkah itu merupakan menerima restu ibu angkat bumi sebagai ibu angkat setelah kita lahir, tempat di mana manifestasi nyata terjadi. Kemudian ada tangan yang mendekap dada, itu juga merupakan penyatuan kesadaran gati pikir, gati rasa, gati rogo dalam suksmo sejati atau apa yang disebut meditasi triwikromo. Ya. Jadi apa yang saya terangkan ini memang agak mungkin agak sulit diterima, tetapi memang kita perlu berlatih untuk masuk ke ilmiahnya ajaran Jawa kita. Harus masuk ke dalam kajian-kajian ilmiah. Ya. Jadi ternyata memang tetap relevan pada zaman now. Ya. Ilmu menggulung waktu tetap relevan untuk dimiliki. Jadi kalau ada orang ngomong, wah ngapain itu kamu ngilmu-ngilmu? Udah nggak gunanya wong zaman modern. Tidak ya. Karena sastra jendra itu konteksnya itu mencari kasampurnaning urip ya. Jadi ajaran sastra jendra itu untuk mencari sempurna. Sempurna lahir, sempurna batin, sempurna duniawi dan sempurna tahap atau tingkat spiritual kita ya. Nah, ilmu ini tidak hanya sekedar kemampuan supranatural. Jadi orang kadang-kadang salah, wah ngopo jiko ilmu-ilmu yang ngono apa gunanya? Tidak. Ini adalah bagian dari penguasaan diri. Ya, penguasaan diri mengenal energi, mengenal waktu yang kemudian juga akan bermanfaat bagi kehidupan jasmani dan rohani. Ya. Mengapa ilmu ini penting bagi generasi muda ya? Ini sebetulnya adalah adanya kemungkinan terjadinya efisiensi dalam kehidupan karir dan duniawinya. Ya. Jadi anak-anak muda itu mengambil ilmu ini sebetulnya juga penting. Dia akan memasuki dunia modern yang serba cepat, mengelola waktu dengan optimal adalah keterampilan yang berharga. Jika seorang mampu memadatkan pengalaman waktu melalui kesadaran dan fokus yang tinggi, ia bisa bekerja lebih produktif tanpa merasa terburu-buru. Next, sih. Next. Jadi peningkatan spiritual ya dan keseimbangan diri ya sastra jendra itu mengajarkan bahwa kesempurnaan hidup adalah keseimbangan antara jasmani dan rohani tadi yang saya katakan tadi ya. Ilmu menggulung waktu bukan hanya tentang mempersingkat perjalanan fisik tetapi juga mempercepat perjalanan kesadaran menuju pemahaman untuk lebih dalam dan lebih tenang diri dan juga untuk menyatu dengan semesta. Dengan memahami dan mengendalikan waktu ya, seseorang juga lebih mampu mengendalikan pikirannya sendiri dan hidup lebih selaras. Jadi relevansi dalam dunia modern, ilmu ini bisa diterapkan dalam banyak situasi ya. Misalnya mengatasi keterlambatan tanpa stres. Kemudian dalam perjalanan kemudian tanpa stres dalam perjalanan atau jadwal-jadwal yang penting misalnya kita mau meeting ya. Jadi
kemudian meningkatkan daya tahan fisik dan mental dalam situasi kerja yang menuntut fokus tinggi, memahami hubungan antara energi tubuh, alam, dan ruang serta waktu yang bisa bermanfaat dalam banyak aspek kehidupan. Jadi ada kesimpulan ya, yaitu bahwa ini bukan sekadar ilmu mistik ya, tetapi metode untuk menguasai energi, fokus, dan juga menguasai waktu. Bermanfaat dalam dunia karir, jangan salah, ini keduniawian juga. Manajemen diri terjadi, ya. Pengembangan spiritual juga terus berlangsung sesuai dengan ajaran Sastro Jendra tentang kasampurnaning urip yang mencakup keseimbangan duniawi dan rohani. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat atau bisa dimengerti ya, karena saya sendiri juga menggarap ini cukup pelik ya, cukup rumit. Hampir semalam tuh, hampir tidak tidur saya untuk memikirkan ini, kenapa terjadinya ini. Ya, monggo. Saya kira pemaparan saya cukupi segini dulu. Rahayu Mo. Ye, Rahayu, lama nih nggak nongol nih. Baru muncul lagi Mo. Wah ini bahasanya menarik Mo. Jadi saya ngikutin tadi dari tengah mungkin. Jadi relevansi antara relevansi ajaran sastra Jendra tentang waktu ya, yang saya tangkap ini. Jadi yang saya tangkap tadi intinya ketenangan diri, kemudian fokus pada tujuan. Ya. Seperti itu. Betul. Apakah seperti itu? Artinya dibulatkan dulu niatnya, kemudian diluncurkan untuk satu tujuan. Apakah seperti itu? Betul. Jadi kita sudah diinisiasi, itu kadang-kadang otomatis keluar itu. Apa yang kita niatkan, ya konsentrasi kita, kemudian juga waktu akan membantu kita. Karena kita sudah terkondisi dengan pernah diinisiasi. Makanya saya bilang bahwa tadi mantra tadi saya tidak bongkar karena harus inisiasi, harus mengalami, yaitu kita dilepas jam 2 malam, ya, itu berjalan untuk mempraktekkan betul-betul, membuktikan betul-betul. Dengan konsentrasi saat sepi angin itu kita akan melejit ke tempat di mana tujuan kita. Nah, itu intisarinya. Tetapi implementasi di kehidupan sehari-hari apa yang seperti Mas Bagus omongkan tadi, bicarakan tadi. Itu implementasi sehari-hari. Artinya bagi anak-anak muda ya, untuk orang-orang yang berkarir itu ya, itu ngejar waktu itu enteng, nggak masalah. Seperti saya ya, saya ini kan bekerja dulu di advertising ya, selalu deadline ya, selalu deadline. Kadang-kadang pekerjaan setumpuk datang harus meeting 2 hari kemudian, itu sangat sulit untuk mengatasi. Tapi hal itu bisa teratasi dengan tenang dan tetap komprehensif lah, tidak asal-asalan. Gitu. Ya ini dengan adanya sepia angin ini. Jadi ilmu menggulung waktu. Itu Mas Bagus. Ya, Mau satu lagi boleh nanya Mau? Monggo. Ini Mau, dalam kehidupan sehari-hari saat ini kan kita itu di dunia kerja khususnya ya, itu kan dituntut untuk multitasking gitu ya. Jadi ini paralel gitu lah, harus dikerjakan secara paralel gitu. Nah, dalam kajian sastra Jendra ini apakah harus dimampatkan atau mungkin harus kita atur dulu prioritasnya, kemudian baru kita luncurkan agar semua pekerjaan ini
dapat terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Ya, ya. Jadi memang bagaimanapun juga kita juga harus punya ini apa metode atau sistem ya. Jadi strategi ya. Jadi apakah kita mengambil mana yang prioritas ya, atau kita bisa seluruhnya kita langsung uh, handle ya itu nggak masalah. Jadi kita mesti berpikir benar-benar gitu. Dan biasanya orang-orang yang sering meditasi dengan baik itu kecerdasan semestanya hidup. Artinya, oh ini ada persoalan begini multitasking ya ini sono 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 itu tiba-tiba hidup. Just aku harus ini dulu, aku ini tahap demi tahap. Misalnya begitu. Itu tadi memang semuanya itu dari kesadaran kita untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi Baik, memang Mo. Wah, penting, ini meditasi itu penting. Ya. Triwikromonya, Triwikromonya benar-benar harus dikuasai dulu. Betul. Nah, Triwikromo ini sebetulnya kunci dari samadhi. Nah, nanti saya sedang membuat bukunya, Sastra Jendra Kawedar, itu akan saya ceritakan itu. Triwikromo sak tenane iki apa? Karena orang juga kadang-kadang nggak tahu Triwikromo itu apa. Ya. Kemudian nanti kan kita rencana tanggal 18 Mei ada pedaran ya, pedaran tingkat 1. Itu saya genjot di situ nanti. Saya genjot di meditasi Triwikromonya. Ya. Karena dengan keadaan Triwikromo ya, itu jalur suksma kamu itu, suksma kita, itu berhubung dengan Tuhan. Jadi sudah menjadi suksmo kuwoso, bukan suksmo sejati. Tapi suksmo kuwoso, artinya sudah ada kuasa. Nah, dengan Triwikromo kita akan menyatu dengan suksmo kuwoso atau mendapatkan inspirasi dari Tuhan. Nah, kata wahyu itu memang kadang-kadang kita terlalu apa ya menganggap angker ya. Padahal setiap orang itu juga mengalami wahyu. Hanya kadarnya mungkin beda-beda ya. Oh, aku kewahyuan di sini. Oh, aku kewahyuan di sini ya. Oh, saya ini. Wahyu sebetulnya atau revelation itu sebetulnya merupakan inspirasi. Nah, di situ nanti tanggal 18 nanti kita genjot dengan meditasi yang sifatnya meditasi sastro jendro. Bagaimana pernapasannya, bagaimana merasakan tubuhnya, bagaimana pikiran berjalan, bagaimana ini, nah itu. Dan ada kuncinya, gitu. Jadi apa yang kita laksanakan itu tetap leluhur kita ya. Orang-orang dulu itu memang sudah mendapatkan kuncinya gitu. Kenapa saya harus ngedruk ya, ngedruk kaki 3 kali misalnya. Atau tangan kita tebahkan 3 kali, itu ada semua artinya. Nah, itu nanti dikasih tuh, kasih. Nih, Triwikromo. Nanti dijelasin esensinya dari mana Sastro Jendro itu. Itu esensi dari Sastro Jendro itu nanti yaitu tadi meditasi 18, Sastro Jendro. J. 18 Mei, nggih. 18 Mei, J. 18 siap, Mo. J. Tak daftar duluan, Mo. J, monggo daftar. Ada posternya kok. J, ada posternya. Sudah ada yang daftar juga kok. J. Nggih. Ada posternya. J. Itu. Baik. Jadi kita ya, monggo matur nuwun. Nggih, Oh, matur Mas Joko. nuwun. J, monggo Mas Nggih. Joko. J. Mau ini informasi aja Oh, untuk J, 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 karena pripun? pangrupu wating biu itu biasa selama ini belum dibahas ya. Karena arti pangruating biu itu bagaimana caranya itu sangat diperlukan. Di samping itu ini apa mengenai spinning angin tadi itu kalau tidak salah itu di dalam Hono Coro Kowalik itu udah dibahas sehingga
seperti tadi contohnya ada orang bisa hadir contohnya pada waktu Kanjeng Hamengkubuwono ke-9 itu bisa hadir di beberapa tempat juga seperti yang saya ketahui. Itu mungkin dengan waktu atau beda yang sedikit berbeda waktunya, tetapi beliau bisa hadir di beberapa tempat. Makanya di situ perlu juga pengetahuan tentang nutup Hawa Songo. Itu di Wonocolo Wali itu yang saya pahami itu sangat dibahas, sehingga kalau Triwikrama yang barusan dibahas itu, apakah itu wujud dari Triwikrama yang ke-9 saudara itu? Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mas Joko. Jadi kalau diceritakan tentang tadi siapa Hamengkubuwono 9, itu ada dua. Kemungkinan sepi angin, kemungkinan dia memang punya ilmu itu yang saya tidak tahu namanya, itu bisa banyak wajah, bisa mecah wajah kemana-mana. Ya. Tuh. Tapi kalau yang saya tahu biasanya menggunakan sepi angin. Artinya ketika dia di Solo ada kondangan, jam 10, dia datang jam 10 lebih 5 menit. Kemudian di Jogja ada kondangan juga, dia datang jam 10 lebih 10 menit, beda 5 menit, 5 menit. Karena memang ilmu sepi anginnya sudah matang. Jadi sangat cepat. Bahkan banyak yang sudah seperti kecepatan cahaya. Kalau yang sudah mahir ya melakukan itu ya sepi angin ya. Kemudian tadi babakan Hawa Songo ya. Babakan Hawa Songo itu sebetulnya kan Kundalini ya. Di dalam sastra Jendra itu lebih cenderung Triwikromo. Triwikromo itu trigati yang dikromoke. 3 kesadaran yang dikawinkan. Nah, mengenai babakan Hawa Songo itu adalah proses dari muter perabot. Dalam meditasi kita muter perabot, bayangin balung kodok, bayangin punggung, bayangin ubun-ubun, bayangin cakraatnya, bayangin tenggok, bayangin itu cuma cakra. Itu adalah metode untuk suatu samadhi ya yang sifatnya lebih cenderung kepada keseimbangan batin. Ya, beda ya. Triwikromo sama muter perabot beda. Karena di dalam Triwikromo itu otomatis sudah muter perabot. Ya, jadi kita nggak terlalu rumit. Orang kan kadang-kadang mikirin, wah babakan Hawa Songo ngene, pusing. Wah cakra ini, cakra ini, cakra ini. Soalnya saya pernah diskusi dengan ahli-ahli meditasi. Ketika saya bertanya tentang itu, dia bilang itu semua otomatis. Ketika kita narik napas ya, itu kita bayangin balung kodok atau tulang ekor. Ketika kita menghembuskan, itu sudah otomatis muter. Jadi kita nggak perlu mikir babakan Hawa Songo. Saya selama ini memang terhadap teman-teman ya saya bilang lebih bagus kita ke Trigati dulu. Gati pikir, gati rogo, gati roso disatukan dulu menjadi Triwikromo. Kalau Werkudara menjadi Bima menjadi Triwikromo, dia akan bisa ketemu sama guru sejatinya yaitu Dewa Ruci. Lah kita ini sifatnya mencari apa sih kita mau meditasi? Nah, tujuannya apa sih? Ya, tujuannya adalah bagaimana jumbuh kawula lan Gusti, ya. Jumbuh kawula lan Gusti itu diimplementasikan dalam kehidupan. Apa yang dikatakan Pak Joko tadi tentang pangruating diyu, pangruating itu tadi bagaimana jumbuh pada yang maha kuasa. Jumbuh dalam arti kita harus soleh kalau dalam Islam ya. Kita harus mengerti Gusti ku lasase sakmene ya. Oh Gusti ki nek kejem ya kejem. Oh Gusti itu baik. Oh Gusti selalu pakai perantara.
Aku lahir wis nganggo perantarane bapak. Aku makan aja nganggo perantarane woh-wohan, padi, buah dan sebagainya. Nah, ini kita hayatin. Ketika kita hayatin, kita bisa meniti ke arah jumbuh ing kawula Gusti. Ini belum yang namanya manunggaling kawula Gusti. Ini dalam aksara Jawa itu dalam jo, jumbuhing kawula Gusti, ya. Kalau yang manunggaling kawula Gusti ini yang sifatnya tadi harus dengan triwikromo, harus dengan meditasi. Itu. Jadi kita mesti punya apa namanya sistem dan diagram. Nanti buku saya nanti ada itu diagram bagaimana sih kok bisa orang disebut manunggaling kawula Gusti ya. Gitu. Saya kira cukup bagus Pak Joko. Matur nuwun pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dimengerti, bisa diterima. Matur nuwun. Apakah dengan latihan tadi Sestra Jendra itu bisa juga untuk mempercepat karir kesuksesan kita, Bopo? Menarik Bisa. diri kita yang di masa depan untuk dipercepat untuk lebih cepat kesuksesan kita di masa saat ini gitu. Contohnya bisa. Kita masih biasa aja, bahkan masih banyak utang gitu. Tapi bagaimana kita mempercepat kesuksesan kita di masa depan sekaligus juga mempercepat karma-karma kita supaya cepat lunas gitu, Mah. Tolong diwedhar Romo. Jadi pertama ya, setiap manusia itu juga membawa karma leluhur. Kita sering membanggakan leluhur tuh hebat begini-begini, tapi juga ada karma buruk yang kita emban, kita tanggung. Nah, itu dalam Sastra Jendra juga akan ada yang namanya umbul donga atau berdoa untuk menghilangkan karma buruk, itu pertama. Kemudian bagaimana masalah karir dan sebagainya. Dalam Sastra Jendra itu memang tujuannya itu kasampurnaning urip gitu loh. Jadi banyak orang yang salah kalau belajar kebatinan ini kowe engko dadi pertopo, kowe engko dadi dukun, kowe engko dadi paranormal, itu salah. Dalam Sastra Jendra itu bagaimana kita bisa mengalami kasampurnaning urip. Kasatrian kita menguasai, misalnya katakanlah dalam hal keselamatan hidup. Ya. Keselamatan hidup kita menguasai. Anda di jalanan ketemu perampok, ya. Kamu punya satu andalan dari ajaran Sastra Jendra. Ya. Oh, gini toh caranya. Perampok luluh tidak jadi merampok. Misalnya, itu keselamatan, itu kasatrian. Ya. Kemudian dalam hal karir ya. Karir itu kalau kita sudah diwejang atau di wedaran Sastra Jendra, itu kita itu digathuk nih. Banyak orang yang meditasi cuma ajar, gurune akeh. Ya, tapi tidak nemuin apa-apa. Saya kan pernah nyinggung di dalam satu poster saya. Ya. Pak Lupi bertanya pada dirinya sendiri, ya, bahwa apa yang saya dapat setelah saya melakukan banyak hal ini, meditasi ini dan sebagainya. Kemudian dia coba tanya juga dengan gurunya. Gurunya tidak bisa menjawab. Karena apa? Satu hal, ya, bahwa di dalam wedaran Sastra Jendra itu kita dibuka dulu berhubungan dengan yang Maha Kuasa, yang webinar minggu kemarin, ya. Ibarat laba-laba itu, jadi semesta itu sarang laba-laba, laba-laba itu turun itu masih ada talinya itu di pantatnya itu, bisa naik lagi, bisa naik turun. Nah, itu digathuk esek. Setiap orang yang masuk wedaran Sastra Jendra itu digathuk esek. Nah, nanti di situ dalam hal pekerjaan pun akan tinuntun. Itu, Pak. Jadi kira-kira itu. Monggo, jadi kira-kira gimana? Apakah
jawaban saya ini terlalu muluk-muluk, ya monggo dibuktikan. Karena ya mereka yang mempelajari sastra Jendra itu kebanyakan juga orang-orang yang berhasil, ya, berhasil sukses, ya. Ya saya tidak bisa berani ngomong si A, si B, si C, tapi mereka kebanyakan orang-orang yang mendalami sastra Jendra. Di sastra Jendra ada panyuwunan, Pak. Gitu. Jadi apa yang kita harapkan itu kita ada ritual panyuwunan, ya. Gitu. Jadi memang ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa ngopo atau ajar yang gunung-gunung itu jadi ini malah melokro, malah rakarep kerja dan sebagainya, itu salah. Jadi dalam sastra Jendra itu adalah mencari kasampurnaning urip, kasampurnaning dalam hal jasmani, keduniawian, dan rohani, tingkat spiritual kita tinggi. Ngoten, monggo kira-kira mudah-mudahan dapat diterima apa yang saya jelaskan tadi. Monggo nanti bulan Mei kita ada wedaran tuh, wedaran tingkat 1. Pak, hubungannya apa sih Pak, sepi angin dengan fenomena yang Bapak ada meleteking kembang gedang itu Pak? Jadi sepi angin itu secara teknologi, secara ilmiah nggak ketemu. Angin yang berhenti itu nggak ketemu. Mau Einstein, mau siapapun nggak ketemu. Ketemunya adalah, oh suhu yang beda. Ini gini, angin berhenti, ini. Ketemunya begitu. Tapi menepati waktunya itu leluhur kita mengerti. Ternyata bunga pisang itu kalau meletak itu saat sepi angin, Nin. Tuh. Oh, pasti jam Tahu 3, kan? Pak, maksudnya. Jamnya antara itu. Saya Oh, membuktikan karena gini, di Pak D saya itu punya pohon pisang, ada 5 atau 6. Ketika saya lihat pada tuntutnya udah agak keluar-keluar itu, ya, saya sengaja setiap malam jam 12 ngebiar, jam 12 ngebiar, balik lagi. Itu enggak hari itu langsung meletak. Ternyata hari ke-7 itu mulai ada yang meletak, kaget kita. Dan itu saya rasakan, angin tidak ada. Sepi, los. Nah, makanya secara teoritis saya tadi menyatakan kemungkinan angin dari utara ke selatan itu sedang berpindah dari selatan ke utara. Jadi ada perhentian, hampa, ya. Tetapi secara ilmiah, mau Einstein, mau kuantum, ya, consciousness quantum dan sebagainya, saya tadi jelaskan semua, nggak ketemu tepatnya bagaimana, indikasinya angin sepi bagaimana. Nah, inilah yang kita harus iya, kita harus mengasah mengapresiasi awareness ya Pak. leluhur kita. Iya, Oh, gitu. Jadi tapi leluhur sebetulnya, kita. maaf Pak, jadi Ya. sebenarnya ini untuk apa Pak? Untuk mencari wangsit atau apa sih Pak? Ketika meleteking kembang gedang tadi Pak, kita buat Ah, ini apa Pak? Tergantung kitanya atau jadi dengan gini. meditasi, atau kita harus meditasi pada saat fenomena tadi Pak? Enggak. Kamu mungkin terlambat. Ya, Iya jadi gini. Pak, baru masuk. Ya, jadi gini. Setiap orang itu diinisiasi, ya, atau katakanlah merupakan di self actualization, ya, diinisiasi, diwedar, ya, dia harus jalan berkonsentrasi, ya, jam 2 jam 3 itu berkonsentrasi jalan, konsentrasi menuju misalnya ini ada posisinya di Cilincing misalnya. Jalan menuju ke Monas, itu konsentrasi Monas terus konsentrasi. Jalan itu nanti ketika sepi angin konsentrasi itu akan termanifestasi, terbukti gitu. Oh. Terus tahu-tahu sampai Monas. Itu. Jadi ceritanya itu bukan untuk itu.
Ini ceritanya bagaimana kita menguasai waktu. Makanya untuk generasi muda itu nanti saya pernah ya bersama 5 orang naik mobil ke Pelabuhan Ratu. Dari Jakarta ke Pelabuhan Ratu itu berangkat tuh 5 jam. Nah, waktu itu masih pakai pager. Ya. Tiba-tiba ada salah satu seseorang yang dapat pager, cepat pulang karena ada sesuatu masuk rumah sakit. Ada apanya, nggak tahu. Ritual di Pelabuhan Ratu itu baru berjalan 2 jam. Ya. Kita oke deh, kita balik. Nah, itu 2 jam itu berarti kita berangkat dari Pelabuhan Ratu itu sekitar jam 4 pagi, ya, subuh berangkat. Saya mencoba memakai mantra ini. Zet. Mobil melesat, nggak tahu dah ada pembangunan apa itu jembatan atau apa itu kita juga nggak tahu. Kok nggak melewati ya? Tahu-tahu jam 5:30 sudah masuk Jakarta semua. 1,5 jam. Nah, jadi ada perlunya. Saya kan orang advertising. Rapat harus jam 9. Ya, meeting jam 9. Ditunggu sama bos-bos ini. Ya. Nah, ketika kita berangkat dengan driver ya, loh, macet total. Berangkat jam 7, jam 9, biasanya 2 jam udah nyampe. Macet total. Ya kita coba baca mantra, menggulung waktu tadi. Ya, set, gitu baca. Saya ketiduran memang. Tapi tiba-tiba sudah di depan kantor. Di depan tempat meeting. Itu tepat jam 9 kurang sedikit. Nah, ini penting. Jadi kelihatannya sepele gitu loh. Tapi benar-benar ini bisa dibuktikan. Iya, Pak. Nah, itu. Makanya bukan untuk meditasi, tapi ini iya, Pak. diinisiasi dulu. Kalau Anin misalnya, ya, kalau misalnya Anin sudah ngalamin, ya, terkondisikan, ya, itu nanti kapanpun, nggak mesti jam 3 malam, kapanpun itu akan menguasai waktu, ya, bisa menguasai waktu, ruang dan waktu, ya. Contohnya, ya, Pak. kita dikejar anjing, kita lari, ya, bisa loncat pagar kok. Tapi ketika kita tidak dikejar anjing, lompat pagar susah, Pak. Susah. Tetapi ada orang yang bisa. Kalau dia bisa mengkondisikan, aku saat meloncat, itu gimana ya perasaanku, kondisiku. Itu yang disebut conditioning. Ya. Itu. Ya. Kira-kira begitu. Monggo. Ya, ada Pak. yang bertanya lagi? Ini Mbak Monggo Tuti nih. ini, Pak. Ini ya, kamu bantu nih. Ya, Pak, Mbak Tuti nih. Ayo Mbak Tuti, silakan. Ya, terima kasih. Menarik, Romo. Tapi saya masih menerimanya Kavro ini dengan logika. Jadi pertanyaan saya jadi begini, Romo. Kemampuan seseorang dalam bisa melakukan ilmu sepi angin menika itu misalnya kan tadi misalnya Jakarta di dalam Jakarta atau Jawa Barat di dalam Jawa Barat kata seperti Romo mencontohkan. Itu Anin soalnya mau dari Jakarta itu ke Jerman, Romo. Tak buat contoh. Nah, itu apakah contoh aja Mbak Anin? Ya, Nah, apa-apa, itu Pak. apakah perlu tingkat fokus yang luar biasa atau bagaimana, Romo? Pertanyaan pertama. Terus yang kedua, itu dengan wayai apa itu meleteking kembang gedang itu, itu kan antara jam 2 jam 3 atau setelah jam 3, Romo. Nah, itu apakah ada kaitannya dengan apa ya nasihat atau pendapat bahwa kalau berdoa yang tumus itu jam-jam itu begitu, Romo. Apakah ada dalam ilmu Jawanya? Itu saja, Romo, pertanyaan saya. Matur nuwun. Yang pertama tadi mau ke Jerman.
ya itu memang harus orang-orang yang terlatih ya, yang sakti ya. Kan dulu kan ada itu. Oh, itu Pak Haji itu, Pak Kiai itu bisa langsung Mekah, dapat langsung pergi ke Mekah bisa gitu. Nah, kalau saya lebih walaupun pakai logika ya itu, kalau saya biasanya perjalanan Anda ke Jerman itu lancar. Contoh soal, ya. Contoh soal. Saya pernah berlima dengan beberapa teman, satu orang perempuan, ya, itu dia hilang dompetnya, dicari-cari dompetnya nggak ada. Nah, kemudian masuk, sudah harus boarding, harus masuk nih, harus masuk nih. Harus masuk. Padahal si orang teman perempuan kita ini sudah lapor di airport, sudah dihalu-halu. Siapa yang menemukan dompet warna ini. Dah, ya. Nah, itu dilalah aja. Ketika kita mencoba membacakan mantra itu, dilalah aja. Itu ada anak kecil mengembalikan dompet. Setelah itu udah nggak ada orangnya, anak kecil itu. Itu pas mau masuk, kita sudah betul-betul mau masuk. Nah, jadi tetap konsepnya ada lebih iya. lancar. Konsepnya itu bisa lancar. Ya. Kemudian kalau itu waktu meletakkan kembang gedang itu dipergunakan untuk meditasi panyuwunan, itu juga boleh ya. Tetapi sebetulnya tidak harus selalu pas meletakkan kembang gedang. Karena meletakkan kembang gedang itu adalah situasi hampa udara. Ya. Ketika hampa udara itu kita gunakan sebagai teleportasi. Hampa udara itu untuk memindahkan raga kita. Makanya disebut sepi angin. Gitu. Jadi tidak mesti berdoa atau panyuwunan meditasi saat meletakkan kembang gedang itu tidak mesti harus ya. Mau jam itu juga monggo gitu. Gitu. Ya, itu. Iya. Monggo. Jadi kira-kira itu begitu. Ini logika tapi, memang. Iya, sepinya angin itu tapi nggak hanya terjadi pada jam itu ya, Romo? Sepi angin itu leluhur kita menemukannya ya. Menemukannya terindikasi saat meletakkan kembang gedang. Gitu. Jadi leluhur kita ini perlu dihargai betul-betul. Gitu. Mungkin kalau kita buktikan ya, saya membuktikan menunggu sampai meletakkan kembang gedang yang mungkin hari pertama itu jam 3:15 gitu. Mungkin besok itu mungkin sepi anginnya itu meletakkan kembang gedang itu mungkin jam 3. Gitu. Nggak ngerti kita. Tetapi selalu pas meletakkan kembang gedang. Pas meletakkan kembang gedang itu pasti hampa. Gitu. Nah, orang ilmiah itu pakai kuantum, pakai relativitas, pakai ini, pakai suhu, tekanan udara dan sebagainya, nggak ketemu. Malah leluhur kita tuh cuma meletakkan kembang gedang ketemu sepi angin. Lah yang lucu di medsos itu ada sepi angin, sepia angin, Syekh Subakir. Ini dari mana? Gitu. Cocologi. Itu dia, monggo. Gitu, monggo Mbak Tuti. Matur nuwun. Mungkin siapa lagi nih? Belum ada sih Pak, adanya malah share tentang kesimpulan ajaran sastra Jendra nih Pak Tri Priyo di chat Pak. Cuman itu aja sih Pak. Apa? Aku nggak bisa baca nih. Ya dia cuman share aja sih Pak blogspot dia. Ya. Oh, share blogspot. Share blogspot aja, sama ada Pak Priyo Wahyu Rahayu katanya dari Pekalongan Pak. Oh iya, Pak Priyo Wahyu ya tahu ya. Rahayu. Udah ya, nggak ada lagi. Mungkin penutup. Bapak apa? Saya nanya deh Pak. Silakan. Tanya. Jadi kalau buat sobat budaya apa nih Pak yang paling basic, yang paling mendasar untuk mempelajari sepi angin ini Pak?
Sebetulnya sepi angin ini kan saya akan mencoba menganalisa ilmu sepi angin atau menggulung waktu ya. Jadi itu yang paling utama adalah meditasi sastra Jindra. Cara-cara meditasi sastra Jindra. Itu nanti Anin kan ikut itu nanti tanggal 18 ya. Itu kita wedarkan itu. Jadi untuk bagaimana mengerti tentang meditasi sastra Jindra, bagaimana tentang diinisiasi untuk dihubungkan dulu. Jadi banyak teman-teman kita meditasi tapi tidak nyantol itunya, apa namanya, suksmo sejatinya itu tidak nyantol ke ininya, ke apa namanya, ke Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini memang sulit ya karena saya menggabungkan itu ajaran dari Wahyu Ki Ageng Mangir, ya, Mangir Wonoboyo, ya, itu sastro jendronya begitu. Kemudian sastro jendro dari PB9 juga ada, yaitu Sangang Kedaton. Ya. Kemudian sastro jendro dari PB10 juga ada. Jadi ketiga ajaran ini sudah meresap di dalam hati saya, makanya saya akan mencoba untuk memberikan mana yang paling praktis untuk teman-teman nanti yang pada ingin apa namanya, ikut ya, Pak, ya. ingin belajar, ikut, ya, tuh, dia ikut berdaran. Karena sangat ada lagi Sastro Jendro Kasampurnaning Pati itu ada. Itu gurunya dulu saya belajarnya sama Pak Prawiro Bledek. Namanya Bledek karena dia tuh kalau ngomong kalau kita salah ya tuh itu rasanya sakit gitu di hati. Kalau kita memang salah misalnya kita terlambat datang gitu, dia ngomong biasa cuman, "Loh, kowe kok ngendi?" gitu rasanya gur 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 gitu di hati, di dada ini. Itu namanya Pak Prawiro Bledek. Dia Sastro Jendro Kasampurnaning Pati. Saya tidak arah ke situ dulu karena itu paraning dumadi ya itu nanti di akhir-akhir ajaran itu ilmu kasih dan jati dan sebagainya kesempurnaannya mati bagaimana moksa bagaimana murca nah, itu kita nggak tahu kan yang namanya murca dan moksa itu beda ya murca itu tubuh kita hilang gitu. Moksa itu masih ada tubuhnya cuman sudah enteng kalau di ini gitu. Kalau di apa di terbelahnya itu apa di peti matinya itu enteng. Nah, itu banyak itu. Nah, makanya saya sendiri berdharma, saya sendiri ingin beramal ya. Ketika saya masih hidup, saya mencoba beramal apa yang saya ketahui akan saya tuliskan, akan saya YouTube-kan, bila perlu juga nanti di Sastro Jendro Living Academy saya bisa tularkan. Saya bikin bagikan gitu supaya tidak hilang gitu. Nah, Sastro Jendro itu orang tidak mudeng banyak yang nggak ngerti sebetulnya nggak ngerti juga, itu Pak. apa tuh lah ya nanti tahu. Pak ada Pak Bambang mau nanya nih Pak. Monggo silakan. Pak Bambang silakan Pak. Ya. Rahayu Pak Bambang. Rahayu. Selamat Wah, malam. Ini senior kita. Senior kita nih. Enggak. Pak Bambang, monggo Pak Bambang. Iya, saya izin ya Romo Tony. Monggo. Silakan. Masukan monggo. Ingin lebih ini aja. Sebenarnya Sastro Jendro itu juga komplimen dengan apa yang dicapai oleh sains. Meskipun sains sendiri belum juga sampai kepada seperti tadi fenomena meledak kembang gedang tadi belum sampai sana, tetapi sesungguhnya tadi yang disampaikan Romo Tony itu komplimen dengan apa yang dicapai oleh para saintis kayak gitu. Seperti sepi angin, teleportasi, itu kan sesungguhnya juga ada teori-teori yang disampaikan seperti tadi ya kayak Roger Penrose segala macam tadi tentang realita kayak gitu. Jadi itu dalam kondisi atau keadaan superposisi kayak gitu.
Itu terkait dengan partikel, keterjeratan partikel kayak gitu. Sesungguhnya ada kecepatan di luar kecepatan cahaya, ya, yang namanya particle entangle itu. Jadi ada dua keadaan sekaligus bisa saling mempengaruhi, ya, dan bereaksi kayak gitu. Nah itu kaitannya nanti juga ada di dalam. Kenapa kok angin harus sepi kayak gitu? Angin harus sepi itu kondisi alam semesta dalam kondisi vacuum state kayak gitu. Pada kondisi vacuum state itu mungkin ya partikel-partikel itu bisa entangle, bisa saling berhubungan kayak gitu. Nah itu kecepatannya bisa malah melebihi kecepatan cahaya. Dan fakta itu ada di fakta ilmiahnya. Ya gitu. Di dalam theory of everything itu di superposisi itu ada. Nah, seperti itu. Jadi ini lebih, ini aja sesungguhnya Sastro Jendro juga memiliki. Putus-putus Pak Bambang. Putus-putus halo? Suaranya. Sekarang gimana? Kurang? Halo? Enggak kok Pak, lanjut aja Pak. Bapak putus-putus ya Pak, Tony dengarnya putus-putus ya Pak. Sekarang gimana sekarang? Jelas sih Pak Bambang. Oke. Jadi seperti itu kayak gitu. Putus-putus tuh suaranya. Ya, sesungguhnya ya seperti itulah kayak gitu. Ada semuanya tuh bisa dijelaskan dengan artinya Sastro Jendro itu complementary juga dengan science, seperti itu aja. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Penjelasannya bisa panjang lebar itu kalau dijelaskan, tetapi paling tidak saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya juga science juga kayak gitu loh. Betul. Jadi memang apa yang diutarakan Pak Bambang ini memang betul. Seperti saya tadi kan sudah mengutarakan juga, seperti quantum main theory misalnya, quantum consciousness dan sebagainya. Gitu. Memang mereka ini lebih ke arah tujuan untuk dimaterialisasikan. Misalnya seperti energi elektromagnetik dimaterialisasikan menjadi lampu, dimaterialisasikan menjadi TV, ya itu. Jadi memang mereka hebat, Itu kita akuin ya, Sementara di sastra Jendra itu lebih bukti-bukti yang sifatnya empiris. Jadi kalau kita ngomong Sastro Jendro itu ilmiah, itu juga nggak bisa. Jadi Sastro Jendro itu menuju ilmiah dengan bukti-bukti empiris mendekati bukti-bukti ilmiah. Itu. Karena apa? Memang kita nggak ada peneliti, ya, gitu. Jadi cocok itu, Mas Bambang, benar itu Mas. Jadi memang begitu. Jadi mau nggak mau itu kita ya kita harus apa yang dibahasakan oleh orang-orang Barat itu ya kita pakai. Kita nggak boleh menolak, gitu. Itu kan mereka kan hebat membahasakannya, ya, membahasakannya hebat dengan istilah kuantum. Ya, kemudian dengan itu si Roger Penrose tadi kan juga hebat sekali dia melipat ruang waktu ya, dengan fokus pikiran ya. Ya itu masih kognitif, artinya masih teoritis ya. Tetapi bagaimana ada bukti empirisnya? Ya, kalau dalam Sastro Jendro itu ada bukti empirisnya. Misalnya Plato bilang, jiwamu kalau bisa di luar bisa memerintah ragamu. Ini dualisme ya. Bisa memerintah ragamu. Weh, Tony, ya, panggil nama kita. Weh, Tony, awakmu dadi wesi. Nah, itu kalau di Sastro Jendro kan dibuktikan, dibacok ya ora apa-apa tenan gitu loh. Tapi kalau mereka, ya kan, mereka itu kan masih kognitif. Artinya masih teoritis kognitif. Kalau di Sastro Jendro ada bukti empirisnya, gitu. Seperti tadi sepi angin misalnya, kita bisa melesat tiba-tiba sampai Monas. Dan memang ya saya juga nggak tahu apakah zaman dulu itu benar ya, kiai zaman dulu itu bisa sampai Mekah dengan
secepat kilat ya saya nggak tahu itu. Tetapi sebetulnya itu merupakan satu bukti empiris. Ya. Dan Ye. dan kuncinya Mas, Ye. Romotoni itu ada di kata-kata ingsun tadi, lungguh ing tengah-tengah ing jagat dadi ratu ning keblat. Nah, itu kunci sekali itu. Ye, kunci. Jadi kalau aku itu masih imanensi, rogo, ya. Iya, betul. Kalau ingsun itu sudah transendensi. Iya, sudah menyatu. Sudah hubungannya dengan Gusti Kang Maha Kuwasa. Setelah Gitu. itu baru ingsun Kang Kuwasa kan setelah itu. Ya, ingsun Kang Kuwasa. Mohon ini nih, mohon tuntunan juga nih sama senior kita. Ya. Enggak lah, kita sharing aja Mas. Sharing ya. Kuncinya di ingsun tadi, ketika sudah jumbuh, ya. Kesadarannya sudah menjadi kesadaran semesta. Artinya di sana kesadaran semesta, betul. Ya, sudah memiliki kuasa transenden. Transenden dan imanensi. Ya. Imanensi dan transenden. Kalau masih aku, kita masih berbicara tentang Bono Coroko, gitu tuh masih aku. Masih duduk di dualitas tuh. Dualitas iman masih. Imanensi lah. Aku nggak bisa ngomong. Kalau iman nanti dikira iman. Imanensi. Nah gitu. Kalau yang ingsun tadi saya jelasin bahwa itu sudah transenden, sudah berhubungan dengan Gusti Kang Maha Kuwasa. Artinya dalam dunianya itu ya, dalam lingkup transendensi. Gitu. Makanya mantra dari sepi angin ini karena angin ya itu sudah ingsun. Karena di Wedaran tingkat 3 itu menguasai unsur angin, bayu. Nah, jadi otomatis sudah ingsun. Semua unsur sesungguhnya semua unsur sudah dikuasai kalau sudah ingsun. Oh iya, ingsun semua unsur lah. Tapi kalau di ajarannya kan, di Wedarannya kan tingkat 3 baru boleh gitu loh. Iya. Matur nuwun loh. Waduh, matur nuwun nih. Wah, matur nuwun nih Mas Bambang bantu memberi penjelasan ini. Ya. Monggo Nin. Pak, ada Pak Januri, Pak. Oh, monggo Mas Januri. Silakan. Silakan Pak Januri. Monggo. Singkat, silakan. Rahayu. Rahayu. Ya. Jadi sangat menarik apa yang diuraikan ini tadi Romo Kanjeng Guru ini. Benar. Memang benar bahwa leluhur kita itu memang bisa seperti itu. Ya kan? Nah, ini kakek buyut saya, Eyang Kasan yang ada di Solo atau di terkenalnya itu Raden Kusno, itu beliau juga seperti itu. Tapi beliau menyebutnya bukan apa itu? Ada yang bilang sepi angin, ya kan? Nah, tapi kalau Eyang Kasan atau Raden Kusno itu beliau berkata itu yang beliau miliki adalah ini namanya Milar Kumbang. Beliau bilang begitu. Oh, betul, saya dengar tuh. Milar Kumbang, Nah, terus saya ditawari, ya kan? Nah, sebelum beliau surut atau murut, saya itu ditawari itu. Lah aku bingung. Lah gak kuat tebusannya ya, aku gak kuat. Gak betah kaliren gitu loh. Iya, jadi leluhur moyang kita itu memang sangat menarik. Orang luar itu bingung rasakan begitu. Ya, itu adalah yang saya sampaikan, Romo. Terima kasih. Matur nuwun. Lah ini mesti didalemin lagi Mas Januri. Itu Milar Kumbang atau Lar Kumbang? Iya, nek kuat. Gak kuat ya. Enggak, ini loh istilahnya itu Lar Kumbang atau Milar Kumbang. Nah, pokoknya aku krungune Milar Kumbang ngono kok. Kalau secara ini ya etimologi lar itu sayap. Kumbang itu ya itu tawon itu kumbang. Iya. Lar kumbang ini berarti memang bisa melejit terbang lah.
Benar itu. Istilah Iya, bagus itu. Nanti saya catat itu. tapi Masukan ini. iya pernah terjadi begini Romo. Saya nggak Nggih, ngerti ya. Aku ki telepon koncoku yang nggih, rumahnya Caru. Posisi saya di Kediri. Mas, nggih. aku tak mampir di rumahmu. Saya bilang gitu. Jam 4 itu saya mengemudi mau pulang ke Semarang, mampir ke Caruban. Nah, jam 4 dari Kediri, jam 5 sudah nyampe di Caruban. Nah, Nggih. tiba itu ibunya dia itu ngingeti aku terus lu. Mbak iki kok balik ini meneh lu. Lah kenapa, Bu? Lah tadi jam setengah 5 kan sudah sampai di sini loh, Bu. Aku yang ngono. Lah wong aku Nah, kini sekitar jam 4 dari Kediri kok. Mosok jam iya, setengah kan kene ya gak mungkin ya bilang gitu. Iya tadi iya. kabar. Aku ya dhewe ya bingung. Mbuh karepmu aku ya ngono Iya, iya, iya. gitu. Saya sendiri nggak ngerti ya kejadian apa itu saya nggak paham Pak. Nggih, Betul. itu gaib, Mas. Nggih, gaib. Iya, Ya, jadi gaib. makanya ya makanya itu angel ya orang Barat mau mengurai moyang kita itu susah gitu loh. Hal yang Betul, gitu. betul, betul. Makanya itu. Nah, sampai dengan detik ini saya dikasih dikasih ini sama yang buyut saya dikasih cara-caranya untuk menggapai si lar kumbang apa itu tadi. Tapi Nggih. sampai detik ini saya masih belum sanggup. Nggih, nggih. Memang gaib ya. Jadi, tapi sebetulnya orang-orang Barat itu juga meneliti hal-hal yang gaib sebetulnya. Iya. Setelah terpecahkan, Mm-mm. dimaterialisasikan, jadi Mm-mm. TV, jadi lampu, ya kan, jadi HP. Iya. Sebetulnya gaib Wujudkan. juga, itu gaib sebetulnya. Gitu. Nah, itulah makanya kehebatan dari leluhur kita itu memang Lah, kan, sebetulnya ya gitu perlu iya. anu lah, acung jempol lah gitu. Oh, boleh Nggih. saya sebut HP ku yo niru penjaga-penjaga keraton loh. Nah, dia Anjir. jogo pucuk lor pucuk kidul dengan cara telepati. Piye keadaannya aman sak Nggih. kita HP. Nggih. Nggih. Sekarang pakai Waduh. HP. Nggih. Ya, sekarang pakai HP. Unsur dari telepati itu sebenarnya. Ya, telepati betul. Betul. Nggih, matur nuwun lho Mas Januri. Itu Romo Joko Prasetyo, apa kabar? Selamat malam Romo. Suwi gak telepon-teleponan karo Pak Joko aku. Nggih. Monggo rayu sedayapun. Nggih, rayu rayu. Pak, ini ada Pak Satyo, Pak, mau resen, Pak. Nggih, silakan Pak Satyo. Nggih, Masane Wah, Sugeng ini Dalu. dia. Sugeng Dalu. Nggih. Nggih. Sehat Pak Satyo. Ini sehat-sehat, alhamdulillah. Nggih. Saya mau sedikit nanya aja tentang sepi angin. Apakah sepi angin itu bisa disamakan dengan kondisi sepi ilineng banyu? Misalnya kita sedang kungkum, tiba-tiba pada saat beberapa detik air yang kita Berhenti. rasakan itu berhenti. Ya. Itu aja Mas. Mas Nggih. Anun. Beda unsur Mas Satyo. Pengertiannya sama. Air itu juga kadang-kadang berhenti set itulah. Itu karena apa juga kita nggak tahu. Cuman kalau di sepi angin sepi itu indikatornya adalah meletakkan kembang gedang. Ya. Tapi kalau yang di air kungkum itu tiba-tiba kita kungkum tiba-tiba berhenti itu saya nggak tahu. Itu indikasinya di mana? Apakah itu secara psikologis? Ini kita mesti menerjemahkan itu. Apakah ini hanya psikologis? Jadi pandangan kita saja atau betul-betul alam gitu. Kecuali ada misalnya berhenti jebret gitu tiba-tiba ada ikan yang meloncat misalnya. Oh, iki berarti memang benar air berhenti. Tapi memang itu ada. Cuman kita nggak tahu indikasinya. Indikasinya tuh kapan itu nggak tahu kita. Gitu. Iya. Kadang-kadang lucu Mas Satyo. Makanya saya kadang-kadang bingung juga. Ada orang punya istilah Jolo Sutro, ya kan. Jolo Sutro dianggap dalam satu visualisasi
meditasi pikiran gitu ya. Tetapi ada juga orang yang ngomong Jolo Sutro itu ketika kita kungkum ya, tiba-tiba ada semacam jala yang ngerukupin kita. Tuh, ada juga begitu. Jadi ya ini memang perlu kita sama-sama perlu dipelajarin. Air yang berhenti. Indikasinya belum jelas. Belum ketemu indikasinya. Kalau yang sepi angin tadi, saya sudah membuktikan ya, ada pohon pisang itu meledaking kembang gedang. Itu saya buktikan. Saya nongkrongin itu. Berapa hari itu ngebiar terus itu. Kalau kungkum belum pernah ini Mas. Kungkum itu belum pernah ada indikasi. Kungkum saya nemuin ya cuman itu aja. Tiba-tiba ada kayak jaring nutup saya. But gitu, tapi nggak ada jaringnya. Gitu. Oh iya. Cuman itu aja. Saya nggak tahu itu. Ada yang ngomong itu Jolo. Saya tanya sama orang-orang sepuh ya, itu Jolo Sutro. Nah, aku ya mudeng. Ada yang ngomong Jolo Sutro itu cuman visualisasi dari meditasi. Kita perlu belajar lagi. Nanti suatu saat ketemu. Iya. Matur nuwun Mas Satya. Iya. Matur nuwun. Matur nuwun. Pak, ada Pak Joko Prasetyo nih Pak, resen. Monggo silakan Pak Joko. Iya, matur nuwun. Tadi sepi angin itu saya pernah dengar menjaring, mungkin agak berbeda artinya. Itu menjaring angin dengan sepi angin itu mohon karena ada pepatah bahwa sia-sialah kamu menjaring angin. Itu maksudnya bukan menjaring angin, Pak. Tidak menjaring angin. Sepi angin itu angin berhenti. Iya, berhenti. Tapi di sisi lain ada istilah menjaring angin. Berbahagialah orang yang bisa menjaring angin. Itu maksudnya bagaimana? Salam buat... Oh, itu filsafat, ya. Itu peribahasa aja, bukan ilmu ini. Itu peribahasa. Kalau di dalam Sastro Jendro, sepi angin ini adalah ilmu. Ilmu yang bisa dipraktekkan, yaitu tentang bagaimana kita bisa mempersingkat waktu. Yaitu saat kita mengalami sepi angin, kita bisa seperti atomisasi lah ya, seperti langsung pergi itu. Kalau dalam Einstein tadi kan masalah gravitasi dan energi. Dengan adanya energi ini, gravitasi kita turun, hilang ya, rendah gitu. Sehingga kita sesuai dengan kekuatan pikir kita, yaitu ini dalam teori konsep Hindu juga ya namanya Samkhya, yaitu Purusa dan Prakerti ya. Jadi kita bisa diperintahkan oleh pikiran. Itu terjadi. Kalau menjaring angin itu ya kayak istilahnya peribahasa goleo susuwe angin misalnya gitu. Itu kan peribahasa aja, mencari Tuhan. Unsek ono berambang, atau kalau berambang itu kalau bahasa Indonesianya apa? Bawang merah. Kupasen bawang merah. Dia tidak akan ketemu bijinya. Terus habis, semuanya habis. Nah, itu juga peribahasa. Jadi bukan ilmu ya. Makanya uncean berambang. Golek ono galih kangkung. Kangkung itu tidak pernah ada galih atau tidak pernah ada sulurnya, tetapi kosong. Kangkung itu kosong. Itu juga peribahasa. Saya kira mungkin itu ya Pak Joko, tapi aku nggak ngerti juga menjaring angin ini. Saya nggak ngerti. Kalau golek ono susu yang angin itu ada ya. Itu maksudnya cari ono pusate itu apa gitu. Nah, itu seperti di barat juga ada lagu Blowing in the Wind itu kan bagaimana angin yang bertiup itu dicari. Itu mencari Tuhan. Saya kira gitu Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Ya. Sama satu hal tadi seperti ini istilahnya Petoroso Karso Kuoso. Nah, pengetahuan tentang kalau sudah bisa memahami arti kuoso itu
seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Bambang juga, itu Yeah. ingsun sing kuwasa ngereh. Nah, itulah kelemahan hati yang saya rasakan. Makanya Yeah. ada istilah aku iya urip. Matur nuwun. Yeah. Ya itu tadi seperti Mas Bambang Subekti tadi, bahwa ingsun itu transendensi, kalau aku itu imanensi. Ya. Jadi arahnya di rogo, kalau ingsun itu arahnya sudah bukan rogo. Ya, jadi sudah kuasa tadi, ya, kuasa Iya, betul. ilahi. Ya, Ya, makanya gitu. ada cipta rasa karsa kuwasa. Nah, kuwasa Yeah. itu. Yeah, betul. Ternun. Yeah. Salam rahayu. Rahayu, Mas Joko. Yeah. Itu di YouTube saya yang minggu kemarin itu banyak kok menyangkut hal-hal yang sifatnya kita bicarakan hari ini. Itu hampir sama, ada di YouTube yang kemarin itu. Terima kasih sobat-sobat budaya semuanya. Apa yang saya utarakan mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bermanfaat juga. Apabila saya ada kesalahan juga mohon nanti diperbaikin, dibantu, dikritik dan sebagainya. Karena kami itu, saya itu juga masih belajar, terus belajar. Hanya memang dalam sikap hidup saya ingin di masa tua saya ini, saya mencoba membuang atau menggelontorkan, memaparkan semua yang saya ketahui. Untuk supaya pelestarian budaya spiritual ini tidak hilang. Karena memang kalau dibilang banyak hal-hal yang tidak diketahui orang, itu maklum. Karena apa? Tidak ada pelestari yang betul-betul memiliki satu kesadaran yang baik. Artinya kesadaran yang betul-betul ikhlas gitu. Nah, saya mencoba itu. Ya. Saya kira saya mengucapkan terima kasih. Saya tutup malam ini. Salam rahayu, rahayu, rahayu buat semuanya. Ya. Yang belum saya sapa, saya mohon maaf, nanti saya sapa satu persatu. Terima kasih.